Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, apa mau dikata, pertandingan baru saja selesai. Manchester United kalah telak 3-0 dari tuan rumah Sevilla. Ini juga sekaligus mengakhiri perjalanan petualangan Manchester United di kompetisi Eropa Europa League musim ini. Karena dengan kekalahan ini maka tersingkir Manchester United di perempat final. Di leg pertama Manchester United seri 2-2 dan di leg kedua ini kalah 3-0. Selesai sudah penampilan yang menurut gue jauh dari standar Manchester United, bukan hanya dari sisi teknis tapi gue juga menyoroti dari sisi non teknis, terutama dari motivasi pemain. Review pertandingan ini seperti biasa gue awali dari formasi. Rashford ada tersedia tapi dimulai dari bangku cadangan. Pemain yang dimainkan oleh Erik ten Hag ini seperti yang menghadapi Nottingham Forest ya, lini belakang bagaimana Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka, yang satu bermain di kanan, satu bermain di kiri, center back Lindelof, Maguire, pivot Casemiro, Eriksen, Sabitzer didorong ke nomor 10, di kanan Anthony, di kiri Sancho, di depan Anthony Martial. Dan ya, belum ada 10 menit Manchester United sudah tertinggal 0-1. Harry Maguire, David De Gea melakukan kesalahan fatal. De Gea passing ke Harry Maguire tanpa memperhatikan ya, Harry Maguire yang didekati oleh 3 orang, sementara ada 2 opsi lainnya di samping. Dan juga sebenarnya David De Gea punya opsi untuk bisa langsung menendang bola ke depan. Oleh karena itu gue menilai di gol pertama itu banyak andil kesalahan dari David De Gea. Harry Maguire juga tidak punya opsi yang banyak ya, karena setelah dia memegang bola hanya ada 2 opsi, diumpan ke samping atau dikembalikan ke David De Gea, dan opsi yang dia pilih pun juga salah. 1-0, gua katakan di preview, siapapun ya tim yang mencetak gol pertama punya peluang lolos lebih besar, dan sayangnya justru Sevilla yang mencetak gol duluan. Sevilla sendiri menurut gua tampil dengan agresivitas yang tinggi, motivasi mereka terlihat lebih tinggi, mereka pun juga langsung ambil inisiatif, mereka menginjakkan kaki lebih dalam di pertandingan tadi. Manchester United di sisi lain susah berkembang karena setiap kali pegang bola, terutama ketika masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Sevilla, pressing ketat dari para pemain Sevilla ini sudah menanti. Kombinasi serangan build up sering berakhir dengan hilang bola. Kenapa? 2 faktor, pressing dari Sevilla dan juga konsentrasi dari para pemain Manchester United yang nggak bagus di pertandingan tadi, terutama di lini tengah, sehingga aliran bola tadi juga nampak tidak lancar. Beberapa kali serangan yang berusaha dilakukan oleh pemain-pemain sayap Manchester United, Jadon Sancho maupun juga Anthony, ini lebih sering mengandalkan aksi individu, dan pemain Sevilla sangat cerdik menutup dengan menggunakan 2 bahkan sampai 3 pemain, sehingga ya efeknya kurang terasa ya serangan-serangan dari Manchester United dari sisi sayap. Lalu tadi ada gol kedua yang untungnya offside ya, diawali dari kesalahan. Lagi-lagi ada kesalahan pemain Manchester United di gol kedua yang offside ya dari Sevilla. Casemiro umpan ke Aaron Wan-Bissaka yang tidak akurat. Akunya yang memulai proses ke Lucas Campos, tapi ya ternyata itu offside ya. Tapi yang gue sorotin adalah lagi-lagi ada kesalahan individu di sana dari pemain Manchester United. Babak pertama ya, kesimpulan gue adalah susah sekali berkembang di awal sebenarnya Manchester United, tapi perlahan mulai bisa pegang bola dan juga susun serangan. Walaupun sulit untuk bisa masuk ke sepertiga akhir dari Sevilla karena mereka juga bertahan dengan sangat solid dan rapat. Lini pertahanan Manchester United bagaimana? Sebenarnya menurut gue ringan amatiran di babak pertama, terlepas atau setelah dari error ya yang berujung gol dan juga momen salah dari Casemiro tadi yang untungnya offside, sebenarnya mulai bisa tampil solid dengan sering mematahkan serangan Sevilla, sering melakukan blok ya, sehingga Sevilla sendiri walaupun berusaha untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, ini sulit untuk bisa memasuki daerah pertahanan Manchester United. Bahkan menurut gua Sevilla ini sering mendapatkan momentum bahkan peluang
dari atau berawal dari kesalahan pemain Manchester United sendiri. Jadi bukannya mereka yang membangun dengan sangat luar biasa build up-nya, tapi sering justru dimulai dari kesalahan pemain Manchester United. Dan betul saja di babak kedua baru semenit dari skema corner Sevilla sudah unggul 2-0. Fokus belum kembali di atas lapangan ya. Bagi pemain Manchester United, strategi dari ruang ganti belum hadir, sudah tertinggal 2-0. Di gol itu siapa yang salah menurut gue? Fokus konsentrasi dari semua pemain itu salahnya ada di situ. Gue melihat bukan hanya dari gol corner itu tadi, tapi juga bagaimana corner itu bisa tercipta. Sehingga gue nilai di awal babak kedua tadi Manchester United gak ada konsentrasinya. Mereka lagi-lagi kalah menancapkan kaki ya di lapangan dibanding dengan pemain Sevilla. Sementara Sevilla langsung mendobrak, langsung mengambil inisiatif, dan ya mereka langsung bisa mengambil alih kedudukan, bahkan unggul sampai 2-0. Marcus Rashford dan juga Luke Shaw yang dimasukkan di awal babak kedua, menurut gua ya efeknya belum terlihat ya, karena belum sudah tertinggal 2-0, dan situasi 2-0 tadi ini situasi yang sangat sulit bagi pemain Manchester United di atas lapangan. Lini tengah juga gua sorotin tadi tanpa kreasi. Casemiro, Eriksen sering salah keputusan, akurasi umpan juga tidak bagus, juga jelek. Bahkan Casemiro tadi mendapatkan kartu kuning ya karena salah mengambil keputusan. Juga posisinya sering nanggung nih Casemiro. Ketika dengan possession maupun juga tanpa possession. Dan dengan buruknya kinerja lini tengah, Sabitzer juga tidak terlihat di pertandingan tadi. Bahkan di babak kedua gue sangat jarang melihat Sabitzer, bahkan terlihat lebih banyak bermain fisik dia ya, melakukan perebutan bola dengan fisik. Pressing juga gue lihat pemain Manchester United yang biasanya sangat bagus melakukan pressing dari daerah pertahanan lawan tadi tidak terlihat. Sehingga Sevilla bisa lebih enak untuk bisa build up serangan dari bawah. Marcus Rashford yang dimasukkan tadi di babak kedua. Gua sempat berkomentar di Twitter apakah bisa merubah situasi. Gue bilang bisa iya, juga bisa tidak. Kenapa? Karena permasalahannya bukan di lini serang kalau menurut gue, lebih ke lini tengah. Bagaimana lini tengah ini tidak bisa lepas ya. Sabitzer tidak sama dengan Sabitzer pekan lalu. Sabitzer pekan ini nyaris tidak terlihat ya perannya. Kenapa? Karena suplainya juga tidak sama. Suplai dari mana? Dari pivot. Ini yang membedakan dengan pekan lalu. Sebenarnya Manchester United menurut gue bisa mengandalkan teknis ya. Tapi justru Sevilla yang bermain lebih tinggi determinasinya sehingga bisa meredam nih keunggulan teknis yang sebenarnya dimiliki oleh masing-masing individu pemain Manchester United. Yang ada pemain Manchester United justru banyak mengandalkan atau mengajak Sevilla bermain fisik ya. Kenapa? Menurut gua ini tanda frustrasi, terutama tadi di babak kedua setelah tertinggal 2-0. Dan ya akhirnya ada gol ketiga yang lagi-lagi gol ini pun juga diawali kesalahan individu. David De Gea lagi-lagi kesalahan yang kedua di pertandingan tadi. Bahkan bisa dikatakan 3-3 gol tadi mungkin ada andil dari David De Gea semuanya. Benar-benar bukan malamnya seorang David De Gea. Dimana di pertandingan-pertandingan sebelumnya dia tampil bagus, dia tampil krusial, dia tampil vital. Tapi di pertandingan tadi tampil sangat-sangat buruk. Tapi gue juga tidak menyoroti atau tidak hanya menyoroti kesalahan individu. Gue juga melihat tadi secara kolektif pemain Manchester United bagaimana bermain tanpa visi, tanpa konsentrasi. Dan terlihat juga tanpa motivasi. Dan melawan Sevilla yang kuat di kandang. Dan gue tekankan di preview, Sevilla ini rekornya bagus loh di knockout, di playoff. Bagaimana mereka selalu bisa mengandalkan kandang mereka sendiri, walaupun mereka kalah tandang ya, tapi mereka mampu menang dengan meyakinkan di kandang sendiri. Dan itu yang membuat mereka melaju sampai dengan sejauh ini. Itu yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Dan ya menghadapi tim seperti ini, seperti Sevilla ini, dengan tanpa motivasi, dengan tanpa kepercayaan diri dari awal, ini sulit ya. Lalu juga setelah tertinggal, terutama di babak kedua, tertinggal 2-0, tadi gue nantikan solusi apa yang akan terjadi. Ternyata tidak begitu terlihat solusinya. Erik ten Hag sudah memasukkan beberapa pemain, terutama Luke Shaw dan juga
Marcus Rashford, tapi seakan tidak ada artinya ya. Gue juga menilai bagaimana gol pertama dari Sevilla di awal babak pertama dan juga babak kedua ini sangat-sangat penting di pertandingan tadi, sangat-sangat krusial. Lalu juga bagaimana kesalahan individu dari para pemain Manchester United ini terlalu banyak. Sekali lagi yang gue soroti bukan hanya Harry Maguire, bukan hanya David De Gea. Nyaris seperti berjamaah kesalahan tadi. Pemain Manchester United tampil tanpa karakter ya. Dari depan sampai dengan belakang. Banyak sekali kesalahan. Salah kontrol, salah posisi, salah umpan terlalu sering. Sehingga ya sekali lagi gue ulangi, menghadapi Sevilla bermain di kandang sendiri dengan motivasi yang berlipat, dengan terlalu banyak kesalahan seperti ini sangat-sangat fatal. Bahkan 3 gol yang bersarang di gawang David De Gea semuanya berawal dari kesalahan individu. Gue juga melihat bagaimana faktor Bruno Fernandes. Ya, tidak bisa dipungkiri, tampil tanpa Bruno Fernandes ini penampilan kedua Manchester United tanpa Bruno Fernandes. Di penampilan pertama kalah menghadapi Aston Villa dengan skor yang hampir sama juga kan, dan kali ini pun juga demikian, tanpa inspirasi. Gue menyoroti tanpa Bruno Fernandes bukan hanya soal teknis ya, tapi juga tanpa teknis, artinya non teknis. Karakter pemain Manchester United tidak terlihat tadi di lapangan, dan menurut gue sekali lagi di turnamen seperti ini karakter itu memainkan peranan yang sangat penting. Kekalahan ini tentu saja pelajaran ya. Bagi gue paling tidak sebagai fans, gue ya melihat bahwa Erik ten Hag belum bisa mengubah Manchester United dengan tempo waktu yang kurang dari semusim. Artinya apa? Ini masih proses. Dan ya ini pelajaran yang berharga bagaimana attitude, karakter, dan juga mental ini belum konsisten terbentuk. Dan menurut gue ini yang memegang peranan penting. Baru setelahnya strategi dan juga teknis. Jangan dibalik ya. Gue menilai tadi menurut gue sih ya, kenapa banyak kesalahan Harry Maguire, gue ulangi lagi, David De Gea, dan banyak pemain tadi. Kenapa? Karena karakter, konsentrasi, attitude, mental juga tidak ada tadi di atas lapangan, nggak terbentuk. Dan ya nampak down sekali waktu sudah tertinggal di babak pertama, gol cepat dari Sevilla. Dan menurut gue harusnya tidak demikian. Harusnya Manchester United mengaca dari pemain Sevilla bagaimana setelah tertinggal 2-0 di Old Trafford, tapi mereka tetap bermain dengan karakter. Mereka tetap punya percaya diri di sana, dan akhirnya mereka memetik hasilnya. Tapi di sisi lain juga ya secara umum, secara general musim ini seperti mengembalikan lagi ya, bahwa Manchester United ini situasinya, kondisinya seperti apa, target sebenarnya apa. Tentu saja target utama adalah lolos ke Champions League ya untuk musim depan, dan dengan kekalahan di Europa League nih maka satu pintu sudah tertutup. Ada satu pintu lagi, dan ini menjadi satu-satunya pintu yang harus dimasukin oleh Manchester United, 4 besar. No excuse menurut gue, ini harus bisa diraih. Tidak mudah. Karena tadi Anthony Martial kembali cedera lagi. Gua mudah-mudahan gak parah ya. Tapi kalaupun seandainya agak parah ya, berarti Manchester United tidak punya opsi lagi. Tidak punya opsi yang dalam di lini depan. Dan ini kan tentu saja masalah bagi Erik ten Hag. Cuman ya inilah situasi dari Manchester United. Kedalaman squad juga yang harus diperbaiki untuk musim depan. Tapi kembali lagi untuk musim ini, gue berusaha untuk mengingatkan diri gue sendiri. Sebenarnya apa sih target utamanya dari musim ini? Ya, Champions League, tiket Champions League untuk musim depan, karena sangat berarti banyak ya Champions League. Paling tidak jangka pendeknya adalah untuk menarik para pemain bermain di Manchester United, rekrutmen, transfer musim depan. Kalau Manchester United bisa bermain di Champions League ini mungkin lebih mudah ya dibandingkan dengan kalau tidak bermain di Champions League. Sehingga sekali lagi ini sangat penting. Dan ya pintu sudah tertutup, 4 besar menurut gue ini menjadi hal yang harus diraih oleh Manchester United, tidak bisa tidak. Manchester United musim ini sudah mendapatkan trofi ya. Tapi tentu saja kekalahan menghadapi Sevilla ini di Europa League. Gue sebenarnya di Europa League ini lebih ke yang kalau seandainya bisa melaju terus sampai dapat trofi ini tentu hal yang baik ya. Cuman kalaupun tidak, bagaimana pelajaran yang dipetik? Ternyata menurut gue nomor 1 adalah mental karakter dan juga attitude ini masih belum sepenuhnya secara konsisten terbentuk dan dihadirkan di lapangan, dan ini harus diperbaikin.
Kecewa, tapi show must go on. Harus beralih ke pertandingan selanjutnya. Proses harus terus berjalan. Weekend sudah menanti Brighton di semifinal. Laga yang menurut gue juga dengan tantangan tersendiri. Dan nanti insya Allah akan gue bahas di preview. Sekian dulu. Dan sebelum gue akhiri review kali ini, gue ingin mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan Idul Fitri, Id Mubarak bagi semua Sobat Football United dimanapun. Semoga amal ibadah yang dikerjakan oleh Sobat Football United di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah, ibadahnya sekeluarga. Dan semoga kita semua bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.